wabarakatuh. Saya Lina Marlina, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN 2021. Materi sifat zat dan perubahannya. Kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 3 Pototanu, Sumba Barat, NTB tahun 2021 dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, penuh cinta luar biasa. Luar biasa ya. Sehat? Ya. Kita harus bersyukur ya karena diberi kesehatan ya dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, coba dicek kursi dan mejanya dulu, diatur jaraknya ya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Karena sekarang dalam kondisi corona ya. Walaupun dalam kondisi corona kita selalu harus semangat ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Sudah, posisinya sudah, maskernya sudah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita harus awali dengan doa dulu. Coba Rifki meminta temannya untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Ya, terima kasih ya. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Nah, terima kasih karena sudah hadir ya dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, semua sudah membawa bukunya? Sudah. Materi kita minggu ini adalah sifat zat dan perubahan wujudnya. Sifat zat dan perubahan wujudnya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu kemarin? Coba Sukmawati. Wujud zat. Wujud zat ya. Apa saja wujud zat yang kita pelajari kemarin? Mbak Wiranti. Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas.
materi kita minggu kemarin ya. Sebelum kita pelajari tentang sifat zat, Ibu akan melakukan pretest namanya, tes awal ya, untuk mengetahui kemampuan anak-anak tentang materi sifat zat dan perubahannya. Coba dinaikkan HP-nya dulu. Ya, silakan diisi pretestnya yang Ibu sudah kirimkan ke link WA ya, ke WA grupnya ya. Silakan diisi. Nah, ini soal pretest untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam mempelajari materi sifat zat dan perubahannya. Sudah 3 orang. Empat. Ya, dari hasil pretestnya sudah menjawab semua ya. Ada 12 orang. Dan presentasinya ya 36,67 dari 100 poin ya. Ya, kira-kiranya. Dari hasil yang kita dapat ini, berarti anak-anak harus mempelajari materi tentang zat, sifat zat dan perubahannya ya. Karena dari hasil yang kita dapatkan ya untuk saat ini. Jadi dari 12 siswa sudah mendapatkan skornya masing-masing, ada nanti di situ ya. Dari pretest yang sudah kita lakukan, berarti anak-anak harus mempelajari tentang sifat zat dan perubahannya. Siapa yang bisa? Apakah perubahan zat sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Ya, coba Puspita. Karena dapat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, karena dapat mempermudah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya nanti ada perubahan di situ, perubahan fisika, kimia, jadi permudah untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya memenuhi kebutuhan pangan, industri ya, kebutuhan obat-obatan itu yang manfaat nanti mempelajari tentang perubahan zat dan sifat zat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui diskusi informasi, anak-anak nanti akan menganalisis sifat fisika dan sifat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti melalui percobaan, anak-anak juga akan menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, nanti setelah melakukan percobaan, anak-anak juga akan mempresentasikan hasil pengamatannya atau percobaannya. Ya. Dalam pembelajaran kita hari ini akan dilakukan 3 penilaian. Yang pertama, ada namanya penilaian tentang sikap, di mana anak-anak dalam pembelajaran nanti disiplin, tanggung jawab atau kerjasama ya. Ada juga penilaian keterampilan, di mana anak-anak nanti dalam melakukan percobaan atau diskusi kelompoknya. Dan terakhir nanti ada penilaian pengetahuan. Seperti yang tadi, kita melakukan pretest, ada tanya jawab, dan nanti ada terakhir tentang poster.
pembelajaran hari ini? Ya. Tapi kelihatannya kurang semangat ini. Coba tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diamati video yang Ibu tayangkan ya. Ya, dari video yang Ibu tayangkan tadi, di sini dapat kita menarik sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa? Coba yoga. Mengapa lilin bisa meleleh? Ya, mengapa lilin bisa meleleh? Yang kedua, siapa yang bisa yang kedua? Coba kita. Mengapa es bisa mencair? Ya, mengapa es bisa mencair? Terus yang ketiga. Ya, Dirki. Mengapa sumbu lilin yang menyala berwarna hitam? Ya, mengapa sumbu lilin yang menyala berwarna hitam? Ya. Dari ketiga pertanyaan tadi dapat dirumuskan suatu permasalahan. Karena kita mempelajari tentang sifat zat dan perubahannya, jadi rumusan masalahnya bagaimanakah sifat zat mempengaruhi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk melakukan kegiatan tersebut, kita sekarang melakukan percobaan atau pengamatan ya. Ya, silakan diatur kelompoknya sesuai dengan kelompok yang dibagikan sebelumnya ya. Ya, silakan satu orang mengambil peralatan prakteknya di tempat seperti meja itu. Ya, silakan dibawa ke kelompok masing-masing ya. Satu kiri itu satu kelompok. Ya, satu kelompok yang lain. Satu kelas satu kelompok. Ya, satu kelas itu satu kelompok. Kasih lagi kelompok yang lain. Biarkan dia sedang menyala lilinnya. Besarnya. Taruh di meja ini. Ini. Jangan. Coba garam dimasukkan ke dalam air. Masukkan ke air. Terus diaduk. Foto macam bagaimana Bu ya? Ya, taruh di meja. Nah, balikan ke sini. Semuanya ya? Kalau sudah kertas yang lain dibakar kecil aja, jangan yang ini. Ambil yang lain. Nah, bakar taruh di sini. Ada pakai ini tuh. Nah, taruh di lepas di piring itu, lepas saja. Nah, lepas di piring. Kertas dibakar, terus taruh di. Bukan bisa dipotong-potong tuh. Nah, ini yang dibakar. Potongnya. Ini potong juga kan? Ada sambal. Ya, lepas di sini aja. Ya. Kemudian Dalamnya dia lilin ada di dalamnya. Ya. Jangan dibuang. Ini dulu sumbu lilin terbakar. Jangan dibuang nanti. Ya. Sudah? Garam sudah dilarutkan ke dalam air. Sedikit.
KBD-nya. Tadi kan lilin yang dibakar. Apa yang berubah? Ya. Terus ada lagi lidi yang dibakar di situ ya. Kertas yang dipotong-potong. Terus apa lagi? Diamati. Isi yang KR diamati. Enggak, itu catat. Ya. Sudah. Apa? Karena di sini sudah ada tempenya diganti, tempe itu diganti dengan pisang yang busuk. Sudah ya? Dikim. Nah, sudah. Angin. Sudah. Ini pertanyaannya. Ya. Isi pertanyaan belakangnya itu kita. Bodoh taruh di sini. Pakai main nih. Nah, itu Mbak. Mbak. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah? Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Udah. Sudah ya? Kalau sudah, kita persilakan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Coba silakan kelompok satu maju di depan. Bisa pakai tisu. Ini tisu dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nikita Kristiani. Pada saat kertas dibakar menghasilkan perubahan berubah warna. Pada saat lilin didinginkan menghasilkan perubahan wujud. Pada saat sumbu lilin dibakar menghasilkan perubahan warna. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok lain. Siapa yang mau bertanya? Ya, kelompok tiga, silakan. Kami dari kelompok 3 akan bertanya. Dari percobaan tadi, manakah zat yang sekaligus menghasilkan perubahan fisika dan kimia? Ya, dari percobaan tadi, mana dari percobaannya menghasilkan sekaligus perubahan fisika dan kimia? Silakan kelompok satu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Percobaan yang menghasilkan perubahan fisika dan kimia adalah pada lilin yang dibakar menghasilkan perubahan fisika. Sumbu lilin yang dibakar menghasilkan kimia karena sumbu lilin berubah warna. Ya, jadi perubahan yang sekaligus menghasilkan perubahan fisika dan kimia yaitu lilin yang dibakar ya. Kalau lilin yang meleleh itu perubahan fisika, saat dibakar perubahan kimia. Ya, beri aplaus dulu ke kelompok satu dan kelompok tiga. Silakan pada kesimpulannya kelompok satu. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1. Ada dua jenis perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perubahan zat yang tidak menghasilkan zat
mempelajari tentang pengertian perubahan materi dulu. Siapa yang bisa gambar apa yang ada di depan? Coba Devianti. Besi berkarat dan kayu terbakar. Ya, besi yang berkarat dan kayu yang terbakar. Kalau besi yang berkarat, perubahannya bagaimana? Lama atau cepat? Ya, coba Devianti. Lama. Ya, perubahan yang membutuhkan proses yang lama. Kalau kayu yang terbakar, perubahannya bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo, Kak. Cepat. Perubahan yang prosesnya Cepat. Habis itu lama dan kayu dibakar itu cepat prosesnya ya. Dari kedua gambar itu dapat disimpulkan pengertian dari perubahan materi. Siapa yang bisa perubahan materi pengertiannya? Saya, Bu. Ya, coba Birgit. Perubahan materi adalah perubahan suatu zat secara langsung terhadap yang mati dan perubahan yang lama dalam proses pengamatannya. Nah, perubahan materi adalah perubahan yang dapat diamati secara langsung dan perubahan yang lama proses pengamatannya. Kalau secara langsung yaitu misalnya kayu yang terbakar. Kalau yang lama prosesnya yaitu besi yang terbakar. Yaitu perubahan materi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat fisika ya dan sifat kimia. Ada dua sifat suatu zat, ada namanya sifat fisika dan ada namanya sifat kimia. Ya, sifat fisika suatu zat, contohnya pertama perubahan wujud. Pernah mempelajari tentang perubahan wujud? Pernah? Di mana? Di SD ya. Sekarang kita mengulang lagi tentang perubahan wujud. Perhatikan di papan. Yang pertama, mencair. Siapa yang bisa apa itu mencair? Perubahan zat padat ke cair. Ya, perubahan zat padat ke cair. Ya, padat ke cair. Terus yang kedua, membeku. Siapa yang bisa apa itu membeku? Ya, coba Apriza. Perubahan zat cair ke padat. Ya, perubahan zat cair ke padat. Yang ketiga, menguap. Siapa yang bisa apa itu menguap? Raditya, coba apa itu menguap? Perubahan zat cair menjadi gas. Perubahan zat cair menjadi gas. Yang keempat, mengembun. Mengembun. Siapa yang bisa apa itu mengembun? Dan Nianti. Perubahan zat gas ke cair. Perubahan zat gas menjadi cair. Terakhir, menyublim. Menyublim. Siapa yang bisa apa itu menyublim? Ya, Devianti. Coba apa itu menyublim? Perubahan zat padat menjadi gas. Ya, perubahan zat padat menjadi gas ya. Ya, itu perubahan wujud. Sekarang perubahan bentuk. Contohnya apa perubahan bentuk di papan? Di layar? Kayu yang Siapa yang bisa Riki? Coba. kayu yang berubah menjadi meja. Ya, kayu yang berubah menjadi meja. Sifatnya tetap menjadi seperti kayu ya, sifatnya tidak berubah, tapi bentuknya dijadikan meja atau kursi. Jadi sifat fisika itu ada namanya perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan ukuran. Tapi sifat zatnya masih ada, cuma perubahannya bentuk, ukuran, dan wujudnya. Tidak berubah menjadi bentuk yang lain. Dari gambar di depan disimpulkan pengertian perubahan fisika. Siapa yang bisa apa itu perubahan fisika? Ya, coba bercerita apa perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya, yang dipengaruhi oleh sifat-sifat fisikanya tadi. Selanjutnya, sifat kimia. Sifat kimia suatu zat ya. Ada di situ. Gambar pertama apa?
Kertas yang Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar itu ada karena ada sifat yang karena dia mudah terbakar, itu sifat kimia, mudah terbakar seperti kertas yang terbakar. Di situ ada proses namanya dipengaruhi reaksi kimia yang dipengaruhi oleh oksigen, ya. Ada pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan karbon dioksida. Itu yang berbahaya bagi manusia, ya. Misalnya kita membakar sampah itu sebenarnya tidak bisa karena asapnya atau gasnya itu berbahaya karena mengandung karbon dioksida. Makanya sampah itu seharusnya nggak bisa dibakar, harus dibuang, ya, atau diolah kembali. Selanjutnya mudah berkarat. Contohnya apa yang mudah berkarat? Ya, yang mudah berkarat itu adalah besi, ya. Seng juga mudah berkarat. Kalau emas mudah berkarat atau enggak? Nah, berarti tidak mudah berkarat. Itu juga dipengaruhi oleh reaksi kimia dan pengaruh air, oksigen dan zat azam, ya. Ya, selanjutnya mudah membusuk. Apa contoh yang mudah membusuk? Roti, apa lagi? Nasi, ya, yang mudah membusuk. Di situ dipengaruhi oleh mikroba, ya, dan enzim yang ada di dalamnya atau bakteri, ya. Sifat kimia selanjutnya ada namanya peradian. Jadi di saat itu atau fermentasi, ya. Pernah lihat tempe? Apa yang ditaruh di tempe? Ragi, ya. Yang memakai ragi apa lagi selain tempe? Ada namanya tape, ya. Itu juga ragi. Pembuatan roti juga memakai ragi, namanya pengembang itu juga ragi, ya. Nah, yang terakhir sifat kimianya adalah beracun, ya. Contohnya di situ gambar apa? pestisida. Pestisida, ya. Sering lihat pestisida? Ya, obat-obat untuk pertanian itu pestisida. Apa fungsi pestisida? Siapa yang bisa? Yoga, coba yoga. Membasmi serangga dan Ya, membasmi serangga, ya. Hama tanaman, ya, itu pestisida juga. Obat nyamuk juga itu pestisida, ya, bukan zat kimia yang beracun, itu zat kimia. Jadi itu sifat zat kimia pada suatu zat, ada peragian, ada pelapukan, mudah terbakar, beracun, tadi, ya, mudah membusuk. Dari sifat kimia itu terjadi perubahan kimia namanya. Siapa yang bisa apa itu perubahan kimia? Rifki, coba apa perubahan kimia? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya, perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa di situ? Tape. Apa lagi? Apa yang membusuk? Apa lagi? Kecap. Yang tadi itu apa lagi yang ada sifat kimianya? Tempe. Roti membusuk. Apa lagi? Ya, nasi yang basi, ya. Yaitu perubahan kimia. Dari kegiatan kita dari pertama sampai terakhir itu, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita akhir ini? Siapa yang bisa? Siapa lagi? Ya, coba Abrisa. Kesimpulannya adalah sifat fisika suatu benda meliputi perubahan wujud, bentuk, volume, daya hantar dan permetan. Ya, Sifat kimia suatu benda meliputi mudah membusuk, mudah berkarat dan beracun. ya, mudah membusuk, berkarat dan beracun. Ya, beri aplaus dulu untuk Abrisa. Ya, kesimpulan kedua. Siapa yang bisa yang kesimpulan kedua? Ya, Listiani, coba. Perubahan fisika adalah merupakan perubahan yang hanya melibatkan perubahan sifat fisika materi, bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah materi yang melibatkan pada sifat fisika maupun sifat kimia materi. Perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak yang sifatnya kekal. Ya, itu kesimpulan kita pembelajaran kita
pada hari ini. Kesimpulannya bisa lihat di depan. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama ada namanya sifat fisika suatu benda, yaitu perubahan wujud, bentuk, volume, daya hantar, dan kemagnetan. Dan sifat kimianya adalah mudah membusuk, berkarat, dan mudah terbakar ya. Terus perubahan fisika, perubahan yang hanya melibatkan perubahan sifat fisika materinya saja, bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia, perubahan yang bisa melibatkan perubahan fisika, sifat fisika dan kimia materi, menghasilkan zat baru dan sifatnya kekal. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu akan melakukan memberikan suatu pertanyaan. Coba siapa yang bisa menyebutkan 5 wujud zat suatu benda? 5 wujud zat suatu benda. Siapa yang bisa? Ibu. Ya, beserta contohnya ya. Coba Rifki. Mencair, dari padat ke cair, contohnya es yang cair. Terus Membeku, dari cair ke padat, contohnya air yang menjadi es batu. ya, terus Menguap, dari cair ke gas, contohnya air yang dimasak. ya. Keempat, mengembun, dari gas ke cair, contohnya embun di pagi hari. Kelima, menyublim, dari padat ke gas, contohnya kopi barus. Ya, itu kita beri update dulu untuk Rifki. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses ya untuk mengukur kemampuan anak-anak yang telah mempelajari tentang zat dan perubahan wujudnya. Ya, silakan dinaikkan HP-nya. Ya, silakan diisi prosesnya. Sudah dikirimkan linknya ke WA saya. Silakan diisi. Ya, baru 4 orang yang masuk. Sembilan orang. Ya, sudah 12 orang yang sudah memberikan jawabannya atau mengirim jawabannya. Bu lihat dulu. Persentasenya di sini ada 83,33 ya dari 100% ya. Berarti ada jawaban yang masih salah ya. Ya. Berarti namanya sudah ada Rifki, Wayan Afriza, Made Darnianti, Sukmawati, Ketut Devianti, Bilkis, Gede Raditya, Puspita Nini, dan Ketut Listiani ya. Ya, berarti jawaban yang banyak salahnya adalah yang nomor 4. Ya, coba dibuka soal nomor 4. Sudah? Coba satu orang, siapa yang bisa membacakan soal nomor 4? Coba Afriza, bacakan soal nomor 4. Adi mengalami suatu fenomena bahwa besi dapat ditarik oleh gaya magnet. Dia juga menjumpai fakta besi juga dapat berkarat bila bereaksi dengan oksigen yang ada di udara. Kesimpulan tentang sifat besi tersebut adalah A, baca pilihannya A. A.
Besi dapat ditarik magnet adalah sifat kimia. Besi berkarat adalah sifat fisika. B. Besi dapat ditarik magnet adalah sifat fisika. Besi berkarat adalah sifat kimia. C. Besi dapat ditarik magnet adalah sifat fisika. Besi berkarat adalah sifat fisika. D. Besi dapat ditarik magnet adalah sifat kimia. Besi berkarat adalah sifat kimia. Itu pertanyaan nomor 4 tentang sebuah besi, sifat sebuah besi yang mudah berkarat dan bila ditarik juga oleh sebuah magnet. Besi itu bisa ditarik oleh magnet dan besi itu juga bisa berkarat. Jadi jawaban nomor 4 itu siapa yang bisa? Apa jawaban nomor 4? Ya, Rizky, apa jawaban nomor 4? B. B. Apa jawabannya? Besi dapat ditarik magnet adalah sifat fisika. Besi berkarat adalah sifat kimia. Iya, besi dapat ditarik magnet sifat fisika. Kalau ditarik magnet berubah nggak besinya? Sifatnya? Cuma berubah arahnya ya, berubah posisinya ya. Kalau besi berkarat, bagaimana? Menghasilkan zat baru atau enggak? Ya, menghasilkan zat baru. Ya, besi berkarat yang itu menghasilkan zat baru, berubah dia ada karatnya, ada unsur kimianya di situ. Ya, itu soal yang nomor 4. Ya. Berarti sekarang anak-anak sudah paham tentang materi zat, sifat zat dan perubahannya. Tadi perubahan suatu zat itu harus kita ketahui untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya, seandainya kita mempunyai kedelai, tapi kedelai itu tidak dapat kita olah menjadi bentuk lain, kita dapat membuatnya sebagai tempe ya, untuk pangan kita, lauk kita ya, itu yang perubahan sifat ya. Jadi harus kita mengetahui perubahan suatu zat dan sifat dari suatu zat. Ya. Bagaimana? Sudah paham semua kan? Nah, jadi untuk materi kita minggu depan kita akan mempelajari tentang zat campuran, unsur campuran dan senyawa ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan teratur dan berjalan dengan lancar. Semoga pembelajaran kita berikutnya akan berlangsung dengan lancar juga. Sebelum Ibu akhiri, kita baca doa dulu kepada Raditya, coba memimpin temannya untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya.